Oke, hari ini kita tanggal 7 April ya. Yuk. Kita ada apa nih? Ada acara. Ada acara di Pakansari ya, Bogor, Stadion. Jadi ini semua pada siap-siap nih. Nah, ya Reja, halo Ja. Guys, aku ada bos. Ya, kita akan seru-seruan di Stadion Pakansari. Mau tahu seperti apa? Tonton terus sampai habis. Udah pada subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke bos. Ya kita bentar lagi mau berangkat nih. Di Bogor Fest tanggal 7 nih. Nah, ini Bogor Festnya kalau ada yang mau ngeliat seperti apa keseruannya, kita nonton terus aja, saksikan sampai habis ya. Thank you. Ya sekarang tanggal 7, saksikan aja terus, pokoknya kita mau bagi-bagi resep gratis. Ada Bunda Siska.
dapur sampiran. Sampiran mana? Yang di daerah Bogor ya? Oh, bukan. Ya Bogor Itu jelas telaga sih. sampiran. Agak Beda mungkin ya? beda. Gak apa-apa, kita emang sengaja, Namanya sama kan? emang sengaja mencari kesamaan biar orang salah. Oh gitu. Berarti membuat orang Iya, saat orang salah kita puas. kita dia senang loh. Cuy. Oke, baik. Tentunya di mana hari ini adalah hari terakhir ya. Dan tentunya di sini untuk para pengunjung bahwa hari ini adalah hari terakhir kami menemani seluruh pengunjung di acara Agro dan Kopi Bogor Bogor Fest 2019. Jadi buat para kalian yang ingin mengetahui kopi Bogor yang ada di booth-booth di tenda hari ini, silahkan untuk langsung mengunjungi tenan-tenan yang sudah ada di sini dan kalian bisa langsung merasakan dan juga menyicipi cita rasa kopi Bogor yang sangat luar biasa. Nah, tentu di sini selain nanti kita akan kehadiran dari Ibu Siska Suitomo, di sini kita sudah kehadiran dari tim apa sih? Boleh nggak perkenalkan diri dulu nih kepada seluruh pengunjung yang ada di sini? Oke, selamat siang. Siang. Kita dari daerah Cilengsi ya, tepatnya di depan PT PT Semen Holding. Nah, sekarang udah berganti nama ke Solusi Bogor Indonesia. Kita dari binaan mereka. Kita dari dapur sampiran. Nah, aku mau tanya nih sama Ibu siapa? Ernawati. Bu Ernawati, ini tugasnya ngapain sih hari ini untuk akan memberikan apa sih kepada seluruh pengunjung di Agro Kopi Bogor dan Bogor Fest 2019? Kita mau demo masak ya. Kebetulan kita mau membawa sepsiska di sini. Mekanismenya gimana? Ya kita ini aja kita ajarkan mungkin ya. Ini yang mana ini? Coba kita beralih ke sana nih ya. Oh, ini chef Jepang kita ya. Ini jauh-jauh loh kita impor loh dari Agro. Halo, Koko. Namanya Koko ya. Koko namanya siapa Koko? You can speak Indonesia? Little I can. Oh, little you can ya. Oke, nama siapa Koko? Wilson. Oh, Wilson ya, pas banget ya namanya udah bule-bule banget. Tapi orang Jepang ya, mungkin ya. Oke, Koko Wilson, aku mau tanya nih, ini hari ini kegiatannya apa aja sih, bisa dijelasin nggak sih? Mungkin para pengunjung ada di sini pengen tahu ini ada apa sih kok rame-rame datang ke sini, terus mau ngapain, memberikan apa, menyuguhkan apa nih untuk para pengunjung di Agro Kopi Bogor dan Bogor Fest 2019. Oke, jadi pada siang hari ini kita mungkin akan ada demo masak atau cooking demo yang nanti akan dimeriahkan oleh juga Bunda Siska ya, legend dari kuliner. Jadi mekanismenya kita akan sama-sama nih belajar masak sama dengan Bunda Siska. Ada 2 menu ya hari ini, jadi buruan aja datang karena akan dikasih resepnya secara cuma-cuma dan gratis. Setelah itu nanti boleh cicip-cicip sama-sama. Nah, jadi selama 1 jam ke depan nanti sama Ibu Siska nanti semuanya akan dibagikan secara gratis dan cuma-cuma. Enak banget dong ya. Jadi nanti habis demo masak kita bisa menyicipi masakan dari Bunda Suitomo ya. Piringnya aja dicoba, baiklah. Jahat banget pada saya. Parah loh, jahat banget. Jadi yang dimasak itu mau dimakan sama siapa coba? Oh sama. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga Thank you.
Indonesia, kita dibina UMKM-nya, operasinya sampai jadi sebesar ini. Wow. Mungkin boleh tepuk tangan sekarang untuk solusi bangun Indonesia. Ya, karena tanpa bantuan, tanpa binaan dari mereka, Dapur Sampiran tidak mungkin seperti sekarang. Betul sekali. Iya. Tentunya ada dukungan dan support dari apa tadi namanya? Dari solusi bangunan Indonesia, Semen Indonesia itu Holcim ya jatuhnya. Dulunya, tapi sekarang sudah berganti nama. Ya, dari Holcim jadi Semen Indonesia yang sekarang solusi bangun Indonesia. Ya, jadi kita semua adalah mendapat satu solusi untuk membangun Indonesia sama-sama yang lebih maju dan lebih sejahtera. Amin, luar biasa ya. Gak politik ya? Enggak dong. Ini kan kita permainannya bukan politik ya kan. Tidak boleh memasukkan, kita permainan adalah masak-memasak. Karena kita berhubungan adalah dengan ibu-ibu yang di rumah tangga yang suka memasak untuk suami dan juga anaknya. Gitu kan dan ya. lagi saya mau lanjut lagi tentang Dapur Sampiran. Jadi alhamdulillah sampai hari ini Dapur Sampiran sudah punya 2 cabang dalam waktu hanya baru dari 6 bulan semenjak berdirinya. Boleh tepuk tangan lagi buat Dapur Sampiran. Untuk daerahnya di mana aja? Untuk yang pertama di Narogong, ya Narogong itu di Kabupaten Bogor, ya. Jadi itu Kelapa Nunggal. Yang kedua di Legenda Wisata Cibubur, ya Cibubur. Legenda wisata, sebenarnya kota wisata, ya. Jadi kalau ada yang daerah situ lihat boleh mampir. Harganya nasi goreng dimulai dari Rp10.000 saja. What? Iya. 10.000? Dan porsinya banyak. Kok bisa 10.000? Nah, Nggak dapat untung. Untung tetap, tapi kita hanya dikit. Karena balik lagi visi-misi kita adalah untuk masyarakat semua, supaya masyarakat bisa menikmati makanan yang enak. Dan lagi kenapa kita bisa bilang ini juga sedikit lebih sehat? Kenapa? Karena kita masak nasi gorengnya tidak menggunakan minyak dan juga tidak menggunakan MSG. Ya, jadi sedikit lebih sehat. Sehat ya. Berarti kalau tidak menggunakan minyak dan juga MSG, berarti menggunakan apa dong? Mau tahu? Mau tahu Datang aja, dong. kita belajar sama-sama nanti Dapur Sampiran ya. Jadi buat ibu-ibu yang ingin mencoba cita rasa dari Dapur Sampiran, berarti wajib banget ya datang ke Wajib. Narogong dan juga ke Legenda Wisata ya. Iya, wajib datang pokoknya. Harga mulai 10.000. Berarti ibu kalau bawa duit 200.000 bawa satu RT juga nggak bawa Oh iya, habis ya. banyak yang merayakan ulang tahun di situ. Itu hanya habis 600.000 sampai 1 juta untuk ukuran 60 sampai 100 orang. Wow. Wah, berarti nih kalau ibu ada acara-acara reuni keluarga, reuni teman-teman, atau acara perusahaan bisa langsung datang ke Dapur Sampiran ya. Karena kita memberikan ada yang gratis, teh tawar. Itu isi ulang lagi ya? Iya, isi ulang refill, free flow ya. Jadi tinggal pesan makan, free flow aja, teh tawarnya free flow ya. Kalau nggak malu ya. Ibu-ibu tadi kirain dapat es teh manis gratis. Ya. Dan lagi menu kita selain nasi goreng juga banyak yang lagi booming juga ya Dapur Sampiran ini ada makanan serba kambing. Ya, jadi ada sate kambing, ada nasi goreng kambing, gulai kambing per minggu ya, per evently, tapi yang udah reguler adalah sate kambing dan juga nasi goreng kambing. Dan ini kambingnya luar biasa. Kok kambingnya luar biasa? Karena kambingnya juga binaan dari Solusi Bangun Indonesia yang kita kembangkan, yang kita gemukkan, yang kita piara sendiri. Ya. Dan kambingnya tidak makan makanan yang sembarangan. Jadi kambingnya ini makanannya pun kita jaga. Jadi makanannya diatur lah ya. Untuk kadar lemaknya, untuk kelembutan dagingnya, semua kita atur dan kita jaga. Makanya pas kita gigit, top maknyos. Itu maknyos itu punya yang lain loh. Pak, itu kan legend juga. Legend juga. Iya si Bapak legend ya. Bapak Bondan. Kalau Bunda itu pokoknya memasak itu harus 3 hal. Nanti Bunda yang kasih tahu. Yes. Mesti 3 hal. Betul ya Bunda? Betul ya Bunda? Waduh. Kenapa mesti begini? Karena memasak itu 3 hal kan. Nanti Bunda yang jelasin. Oke. Baik. Sepertinya mungkin buat ibu-ibu yang ada di sini ingin bertanya, kenapa sih kok bisa puding dipakai kangkung gitu? Pasti tadi ibu-ibu yang di sini, contohnya kayak ibu yang cantik ada di depan Revi. Saya belum pernah Mbak bikin puding pakai kangkung. Kangkung itu kan adalah sayuran, sedangkan puding adalah makanan yang manis-manis. Kok bisa digabungkan antara kangkung dan puding? Itu gimana sih? Emang nyambung? Terus Jadi, rasanya juga apa enak gitu? Sebenarnya gini, memasak itu kita nggak perlu terlalu baku dengan pakem yang ada. Betul. Ya, intinya adalah memasak itu kita harus sebisa mungkin kita kreatif menggunakan semua bahan yang ada, ya menggunakan semua bahan yang ada kita olah sedemikian rupa. Jadi kita memasak jangan lagi terpaku
waduh, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak ada ini, adanya ini. Bagaimana dong bikin masakan yang enak? Tenang, karena memasak itu dengan bahan yang ada, dengan kemauan yang ada, dengan tekad yang kuat, insya Allah makanan itu enak. Ya. Gitu. Jadi bahan apapun yang ada di dapur itu bisa di mix and match dengan apa yang kita mau buat. Iya. Jadi semua bahan yang bisa kita makan dan bisa kita minum itu bisa kita olah menjadi masakan yang enak. Contoh aja kan yang lagi booming nanti juga ada ayam bakar Coca-Cola. Nah, jadi ayam bakar dicampur dicolek pakai Coca-Cola gitu. Ah, mau tahu? Mau tahu. Dapur sampiran. Bikin penasaran nih ya. Iya. Ini bener banget nih penjualannya, marketingnya oke banget nih. Jadi kita mengundang semua, datang mah gratis lah pokoknya. Ya, mau lihat-lihat, mau duduk, kita gratis. Mau semua duduk minta tawar aja yang gratis, boleh. Ya, nggak apa-apa, yang penting udah datang mampir, kita udah terima kasih karena apa? Tandanya dengan datang kalian semua peduli dengan Dapur Sampiran. Iya, asik, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dapur Sampiran. Sekali lagi diingatkan buat ibu-ibu yang ada di sini yang penasaran kayak apa sih rasanya. Terus jadi ibu-ibu tadi juga udah tahu harganya mulai dari 10.000, berarti harganya ekonomis banget ya, Po ya. Banget. Jadi wajib banget harus datang aja keluarganya. Sate kambing aja 10 tusuk hanya 33.000 yang isinya daging semua tanpa ada lemaknya. Yang dimana di pasar lain dijual seharga 55.000 sampai dengan 80.000. Waduh. Karena kambingnya kita punya sendiri, itu sebabnya kita bisa murah. Oke, karena binaan sendiri kan ya. Ada beras merah juga, beras hitam, itu semua kita yang olah sendiri dari binaan dari Solusi Bangun Indonesia, Semen Indonesia. Ikan lele pun juga ada. Waduh, ikan lele juga dibina juga. Dibina juga, dan ikan lele kita pun tidak makan kotoran ya. Jadi makannya pelet, dan kita semua kita piaranya betul-betul kita kontrol dengan pH airnya, semua kita kontrol. Oke, berarti makanannya ini sehat banget loh. Iya. Jadi kalau kita makan lele di luar itu kan makanannya udah tahu kan kayak gimana. Dengan ini lelenya dibina berarti makannya juga sangat sehat. Jadi pas ibu dimakan juga sehat ke badan ke tubuhnya. Jadi kita bisa tahu kenapa makanan kita ini layak dikonsumsi, karena kita tahu sumber asalnya dari mana. Dibanding misalnya kita harus belanja di pasar yang kita nggak tahu nih, wah ini kambing yang sudah sakit, dipotong, ya kan? Itu kita nggak tahu, tapi ini kita tahu semua. Dan lagi kita yang lagi kita bina lagi adalah labu madu. Labu madu. Nah, belum tahu kan? Nggak juga kan. Labu madu itu ternyata banyak banget khasiatnya. Bisa untuk kolesterol, bisa untuk asam urat, ya bisa untuk kalau yang menderita alergi udah akut ya, itu bisa sembuh ternyata dengan labu madu. Waduh, ibu yang punya asam urat, yang punya kolesterol, biasanya sih ibu di sini banyak kan kolesterol. Ini saya lagi bukan jual obat ya. Tapi pokok jualannya adalah labu ya. Labu madu. Labu madu itu dibuatnya seperti apa? Labu madu itu banyak sekali lagi. Bisa dibikin jadi puding. Yes. Bisa dibikin jadi kue. Ya, bisa dibikin jadi jus yang nggak mau ribet nih, rempong. Bikin aja jadi jus ya, di blender kasih susu ya kan, atau nggak kasih gula, langsung jadi jus ya, itu juga enak. Wah, berarti ibu-ibu dapat pengalaman ya, dapat ilmu lagi ya. Jadi ibu tinggal cari labu madu ya. Kira-kira di luar itu banyak nggak sih jual? Banyak sebenarnya ya? Tapi labu madu yang kita kontrol dari lagi ya, kita kenapa sih bahan harus pakai kita punya sendiri, karena kita tahu quality kontrolnya. Karena kita tahu dari proses pembibitannya sampai dengan dia panennya. Nah, jadi itu yang kita bisa jual. Inilah kelebihan kita, walaupun di luaran banyak ya, dan kita nggak bisa menyalahkan juga bahwa luaran jelek, enggak ya. Tapi kita terkadang kalau untuk yang hewani kita nggak tahu bagaimana cara dia mati. Ya, kita nggak tahu entah lagi sakit dipotong. Kita langsung mulai saja langsung. Baiklah, langsung saja ibunda, chef. Apakah sudah bisa dimulai? Kita kenalin dulu, boleh tepuk tangan. Ini ada Chef Novi ya, ini putri dari Chef Siska, dan ini kita tahu legend kuliner Ibu Siska. Tepuk tangan dong untuk Chef Siska Switomo. Wow, Ibu mungkin bisa sapa-sapa dulu Bu untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini nih Bu. Ini kita mau masak apa? Mungkin tadi ada yang udah hadir, tapi ini baru ada yang hadir. Mungkin bisa dikasih tahu Bu mau masak apa aja. Ini nanas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Beruntung Ibu tinggal di sini. Udaranya segar, ya kan Bu? Sayuran bagus-bagus, buahnya
tujuan wisata ya. Nah Ibu, saya tidak akan berepot-repot pagi ini. Saya akan menerangkan membuat bistik dari tempe dan puding kangkung. Ibu nggak pernah ngebayangin bahwa kangkung bisa dibikin puding kan? Nah, oke, saya mulai buat. Ini hasil jadinya sudah ada di sini Bu. Ini puding kangkung. Nah, inilah kalau ilmu masak enak, tiba-tiba jadi. Dari bulan. Bunda, Ya. boleh dikasih tahu tadi 3 hal dalam Iya. masak harus gimana sih Bunda? Saya selalu bilang begini, ini bukan partai, bukan, ini partai saya, partai sendok garpu. Apa bahan mudah dibuat, mudah membuatnya, dan dengan penampilannya menggoda selera. Nah, ini penampilannya menggoda selera. Oke Bu, 3 bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilannya menggoda selera. Apa artinya? Siapapun yang melihat pasti kepingin ini. Iya, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, saya Novi. Saya menyapa dulu. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita beradegan panas. Panas banget ya Bu. Belum lagi nanti depannya kompor. Bu, tadi Bu yang Ibu Siska begini. Coba begini dong Bu, kita foto selfie dulu ya Bu. Iya. Ayo, Bun. Dari atas. Kelihatan kan? Oke. Tangan semua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya ibu-ibu ya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dong meriah sekali lagi. Terima kasih Bu. Mari kita mulai. Kita mulai ya. Oke, jadi di sini saya akan membantu memandu aja ya dari saya Novi dan juga dari Bunda Siska lah kita panggil ya. Kangkungnya sudah disiapin, ditimbang ya Bu, saya akan masukkan. Ya, jadi awal-awal kangkungnya yang kita siangin ya, jangan kita pagiin, jangan kita sorein ya. Ya, kita siangin aja ya. Ya, oke. Kita siangin kangkungnya, kita apain Bun? Dipotong dikit-dikit ya, digunting-gunting boleh ya supaya lebih mudah ya kita blendernya ya biar gampang. Oke, jadi Chef Novi ini adalah putri yang mengikuti jejak dari Bunda Siska ya. Cantik ya, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Chef Novi. Bayar ya. Ayo kita, nggak boleh. Ya, kalau ada yang mau bertanya nanti ada waktunya ya, biar saya pakai mic yang di sini bisa. Ya. Nanti kita buka sesi Q&A ya. Iya. Untuk yang mungkin ingin bertanya. Langsung aja. Langsung aja boleh sambil kita. Oh baik. Nanti mungkin sambil berjalan, nanti saat Ibu Chef Siska membuat puding kangkung, mungkin buat ibu-ibu yang penasaran kok kenapa sih pakai itu, terus harus kenapa pakai kayak gitu, boleh ya langsung tanya, langsung angkat tangan ya. Nanti kasih tahu Revi kalau buat ibu-ibu yang mau bertanya. Ya. Nah, ibu-ibu ini selain kangkung kita pun bisa menggunakan bayam, Bisa bayam, bisa wortel ya. Oke. Udah. Kita pastikan semua lama. Bismillah. Gitu. Dan ibu bisa melihat ya dari kangkung yang tadi sudah kita masukin, hasilnya sebanyak itu ternyata ya. Padahal tadi penuh ya. Iya, karena tadi penuh, tapi juga segitu. Jangan daun Bu. Iya, makanya. Jadi setengah dari daun tersebut ya. Iya. Nanti resepnya bisa dibagikan ya, nanti ada di udah ada, bisa dibagikan dulu resepnya, dibantu dari teman-teman Dapur Sampiran, bisa dibantu untuk membagikan resepnya supaya yang ada di sini bisa mengikuti. Oke, ibu. Terima kasih. Ya, jadi apa lagi nih? Masukkan agar-agarnya ya. Ini agar-agarnya banyak merek, boleh pakai apapun ya. Nggak ada ketentuan merek ya. Karena dia
sponsorin kita. Kemudian kita masukkan santan nanti. Santannya dimasukkan ya. Setelah ini agar-agarnya lalu kita masukkan santannya. Agar-agar ini yang kita mau kan ya, sesuai dengan kesukaan kita kan ya. Apanya? Agar-agarnya boleh bukan apa aja kan? Mereknya boleh apa aja? Ya. Oke. Santannya kira-kira berapa gram? Ada semua? Dalam resep itu tertulis santan 750. Iya. Nah, kita kasih Fatima. Oke. Itu tadi aku waktu menghaluskan kaku itu kita menggunakan air 400 ml supaya dia bentuknya ya. Nah, kemudian tambahkan santan lagi 400 ml. Kalau ibu beli yang siap pakai adalah itu satu itu kemasannya 200 ml, 2 cukup. Tapi kalau ibu meres sendiri itu dari 1 butir kelapa, ya Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bu? Nah, satu dulu pertanyaan tadi, apakah kangkungnya ada masih utuh? Nggak apa-apa Bu, karena akan membesarkan ini kangkung. Ya, kemudian pakai susu juga boleh, nggak mau santan susu boleh. Kemudian susu kedelai pun boleh, nggak pakai apa-apa, air pun boleh, ya. Ya, jadi pokoknya apapun bisa menjadi bahan pengganti ya Bun ya. Ya. Gula sudah masuk ya Bu ya. Vanili ini adalah gunanya untuk penyedap rasanya ya Chef ya, bukan? Pembuat harum saja, oke. Ibu ada yang mau bertanya nggak Bu? Ada yang mau bertanya nggak Bu? Bu? Ada yang mau Ada bertanya yang nggak? mau bertanya? Ya, masih belum. Karena ini dikasih maizena ya Bu. Supaya apa ya? Saya kering, jadi kuningnya itu tidak basah. Maizenanya kurang lebihnya 2 sendok makan ya. Gunanya maizena itu adalah untuk menghisap air dari agar-agarnya supaya agar-agar ini kering. Ya. Kering kuningnya bagus. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi fungsinya maizena itu untuk mengeringkan dari si kuningnya ya, supaya nggak terlalu basah dan nggak terlalu jadinya pial ya jadinya, pecat ubah gitu kan. Jadi lebih kering dan lebih kaku ya, lebih keras, lebih kenyal. Jadi nanti hasil bentuk dari agar-agarnya pun jadi bagus ya, Iya. sesuai dengan cetakannya seperti Koko juga. Hasil loh, kamu udah mulai menggoda saya loh. Saling memahami kok. Oh, iya. Apa lagi sekarang? Untuk membuat stok buah itu, saya maaf dari karena saya nggak tahu kenapa. Jadi ibu kuncinya seperti membuat sirup. Misalnya gulanya 250 gram, airnya 500 ml. Oke Bu, 2 kalinya. Berapapun ibu buat adalah dari jumlah gula airnya 2 kalinya. Kasih daun pandan ya. Itu jelas Bu. Nah, ini nanti yang akan saya membuat apa namanya sentuh nanas ya Bu. Nanas. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan nggak Bu? Ya, ini bikin apa sentuh nanasnya ya. Puding kampung ini kita bantu dengan situ Bu. Saya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada Ada pertanyaan? pertanyaan nggak Ibu? Ada yang ingin bertanya mungkin ibu-ibu yang ada di sini? Pakai susu juga bisa ya Ibu? Kalau tadi kita kan lihat pakai santan ya Bu ya. Nah, apakah menggunakan susu juga bisa Chef? Bisa Oh, sudah Tadi Ibu? udah ditanya, bila pakai susu ya, susu kalau bisa sih yang pakai full cream ya, jadi tidak merubah rasa ya, itu bisa juga. Oke, ini diaduk sampai berapa lama nih saya? Sampai besok. Lucu juga ya. Sampai mendidih. Sekarang kita bikin yang ini aja ya. Sticknya aja ya, oke ya. Oke.
Sambil nunggu puding kangkungnya mendidih, kita bikin Stik tempe. Bistik tempe. Ibu-ibu tolong dilihat resep-resepnya, bahan-bahannya apa aja. Nanti ibu bisa praktekkan di rumah. Ya. Sambil menunggu puding kangkung, kita akan membuat stik tempe. Dan biasanya kalau chef, biasanya kan kita kalau mau bikin stik itu biasanya kan dari daging ya. Ya. Tapi kali ini mungkin buat ibu-ibu sudah pernah belum sih membuat stik tempe? Belum pernah juga. Baiklah. Jadi ini salah satu pilihan bila ada yang tidak makan daging. Jadi atau yang kita bilang kalau ada yang vegetarian, ya ini bisa jadi satu pilihan. Jadi kita tetap merasakan bisa rasa stiknya, tapi rasanya rasa tempe. Betul sekali. Dan sekali lagi kenapa begitu? Karena Indonesia ini kaya sekali dengan bahan pangan yang jauh lebih sehat daripada negeri-negeri yang di luar. Ya betul sekali. Nah bahan-bahannya sayur-sayuran ini yang pasti dari hasil tani di Bogor ini sehat-sehat semua loh chef. Yang ada di kanan situ chef sudah berkeliling. Ini sudah keliling dan saya wow ini luar biasa karena mereka terlihat menanam ini dan membudidayakan ini dengan hati. Betul. Nah, jadi makanya hasilnya semua bagus-bagus. Hasilnya itu bersih-bersih, kelihatannya bagus banget. Hasil penanamannya juga oke banget. Beda mungkin di tempat-tempat lain yang mungkin yang biasa ibu temui di pasar, pasti ada ya yang hasil sayurannya agak-agak gimana. Banyak banget. Bahkan saya sering lihat kalau di pasar ini suka ada daging yang kita tahu daging itu biasa dilalerin ya. Ini ada daging tuh bener-bener dilalerin. Berarti ada apa itu? Iya, berarti ada sesuatu lah ya. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu, tidak perlu kita jelaskan gitu ya chef ya. Ibu hati-hati kalau melihat daging di pasar, kalau lalernya sedikit yang hingga di daging ya, misalnya mau itu hati-hati. Ada apa itu ya? Tuh. Ada apa bu? Jangan dipikir, wah ini dagingnya bagus nggak dilalerin. Chef, katanya ya ada laler. Ada laler ya. Jadi sebenarnya simple. Kayak misalnya kita beli petai ya. Petai itu ibu-ibu jangan menganggap petai yang jelek itu yang ada uletnya. Justru kebalik. Petai yang ada uletnya itulah petai yang bagus. Kenapa? Ulet aja mau makan. Kalau yang ulet aja nggak mau makan, masa kita makan? Ini pudingnya dari tadi diikat sama laler, berarti tidak mengandung yang berbahaya ya bu. Ayo dimakan, share sama laler. Ya jadi kalau ketemu tempat makan banyak lalernya jangan diusir. Gaya itu bercanda ya. Gak. Kenapa lalat jadi nggak sehat? Karena kakinya dia itu hinggap di mana-mana. Ya. Tapi kuncinya gini, selama ada hewan yang mau makan, berarti itu baik buat kita. Ya, tapi kalau ada hewan yang udah nggak mau makan, kita juga jangan makan. Prinsipnya itu, saya sebenarnya. Jangan berarti, tunggu lalat datang kalau kita makan. Jangan. Ya, nggak juga. Oke, kita sekarang bikin bistik tempe nih. Bunda, apa aja yang disiapkan Bunda? Tempe dihaluskan. Mungkin boleh di meja dihaluskannya di sini biar kelihatan. Biar ketahuan ya cara kerjanya seperti apa untuk pembuatan ininya ya. Oke, ini chef siapa nih aku lagi nih? Wah, ini chef luar biasa ini. Iya. Chef Angin, ya. Oke, dihaluskan, ya. Jadi tempe ini dimasak dulu atau gimana ya? Apa langsung dari tempe yang kita beli di pasar terus langsung kita ulek-ulek atau gimana? Tempenya tempe langsung dari pasar. Oh. Jadi tempe yang betul-betul belum direbus, belum dikukus, belum digoreng, langsung kita haluskan dulu. Ya. Karena untuk menjadi adonan dulu, ya. Oke. Tempenya dari kemarin tadi disimpan. Ya. Dari kemarin tempenya. Ya tapi nggak apa, tempe itu protein paling banyak ya, sama tahu ya. Ibu mesti bangga loh bu, tempe. Benar bu, di Jepang tuh laku banget di tempat lain. Makanya jomblo sama lu kalau kita konsumsi tempe. Kita bangga. Karena tempe itu adalah makanan sehat ya. Paling sehat ya, jadi memang sumber protein paling banyak itu ada di tempe ya. Tapi kalau misalnya kita mau menurut dari biologi ya, protein paling banyak itu ada di serangga, di semut. Semut itu adalah hewan yang kadar kolesterolnya atau lemaknya 0%. Jadi badan dia itu 100% protein. Jadi kalau emang pengen dapat protein paling banyak, konsumsi semut. Ini beneran ya. Katanya chef, katanya semutnya apa dulu? Semut hitam. Semua semut itu tidak ada kolesterol.
semua semut itu badan 100% itu protein. Nah ya, tapi nggak mungkin kan kita mau makan semut kan, kita pakai tempe ya. Tempe ini kalau ibu-ibu tahu cara pembuatan tempe, jangan jijik ya, karena itu yang bikin sehat. Tahu nggak cara injek-injek ya? Ya, diinjek-injek, yang injek-injek yang nggak pakai baju, ya kan? Minyaknya semua minyak-minyaknya keluar. Nah, itu yang bikin sehat dan bikin enak ya. Ya, tapi balik lagi memang tempe, tahu betul tadi kata Chef Novi bilang, di negara lain tempe ini menjadi inceran ya buat negara-negara lain, bahwa karena apa? Karena mereka benar-benar melihat bahwa protein tertinggi itu ada di tempe ya. Ya sampai temanku ya chef ya, salah satu temanku di Australia itu, dia saking di sana kan susah ya kita mendapatkan tempe. Nah saking dia pengen tempe, dia sampai nanam sendiri itu tempenya. Nah, ya chef ya. ya karena memang di negeri lain untuk bikin tempe itu mereka susah. Karena nggak ada yang bisa nginjek-injek. Ya. Oke. Bunda ada yang mau disampaikan lagi? Tadi untuk tempenya, stik tempe kita memperlukannya, kita menggunakan telur. Pakai telur ya, biar dia menjadi lebih lengket ya. Oke, nah telurnya 3 butir. Oke, ini udah halus. Oke, lalu kita pecahkan telurnya. Ya, hati-hati kulit telurnya ya. Jangan sampai masuk. Iya. Berarti ibu tempenya sudah diaduk-aduk, dihaluskan secara rata. Setelah itu dicampur dengan telur 3 butir ya bunda ya. 3 butir. Kita setelah tempe yang kita chop, lalu kita kasih telur. Chef, aku boleh tanya dong, tujuannya dengan mencampur dengan tempe dengan telur ini Supaya tempenya bisa lengket, bisa menyatu. Oke, biar lengket ya bu. Kemudian ditambahkan garam dan merica. Oke, ditambahkan garam dengan merica secukupnya, sesuai dengan yang ibu suka. Kalau kita tidak mau pakai garam merica, boleh pakai kaldu bubuk dan MSG ya. Nah ini bumbunya semua non MSG ya. Jadi kalau ada yang mau beli bumbu non MSG bisa ke dapur Sampiran. Tetap ya marketing. Ya. Saya menggunakan Tangan. Kalau lebih enak pakai tangan ya bunda ya. Tapi ingat sebelum megang makanan cuci tangan Cuci dulu. tangan dulu. Ya. saja, terus dibentuk bulat. Ini diaduk-aduk dulu sampai merata ya. Jadi sampai tadi garamnya menyatu ya, merica menyatu ya. Diaduk semua sampai merata. Kalau misalnya ada yang mungkin ada orang yang aduh nggak biasa yang megang adonan, boleh pakai sarung tangan plastik juga boleh ya. Tapi memang kalau saya pribadi pun lebih enjoy langsung ke tangan. Kenapa? Karena kita tahu nih seberapa lembutnya adonan kita ya. Oke, kita beralih sebentar dari stik tempe chef. Dan saat ini untuk chef Novi sudah selesai ya. Sudah selesai. Sudah memasukkan langsung ke wadahnya. Berarti kita tinggal nunggu sampai dingin dan sampai menjadi puding. Ya. Ya betul. Kalau usah takut tuh, ini banyak. Ya pokoknya banyak banget ya. Kita bawa di sini, kita siapin untuk 1000 orang ya. Jadi yang nggak dapet berarti itu orangnya ke 1001 ya. Oke chef, kita balik lagi ke tempe nih. Saat ini Bunda Chef sedang mencoba untuk apa tuh? Membulat-bulatkan, membentuk ya. Membulatkan. Tapi sesuai dengan selera juga ya Bunda ya. Ya boleh bentuk bulat, boleh lonjong, boleh kotak, boleh. Nah ditambahkan daun bawang. Biar lebih harum, biar lebih wangi ya. Lebih banyak cita rasa lagi tambah kencur gue. Oh begitu. Ya, kencur juga enak ya. Jadi makanya saya bilang sekali lagi bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan sumber ya, sumber masakan, sumber pangan ya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita olah. Ya, jadi jangan selalu memuluk apa ya, memanfaatkan wah sudah jadi nih ya pabrikan punya ya. Ternyata tuh Indonesia banyak yang bisa kita olah ya. Kencur udah bisa jadi enak ya. Mungkin ada kunyit, nanti ada lengkuas, semua bisa dipakai ya. Oke, wah udah ahli nih ya. Sarung tangan.
Nah, kalau Chef Novi ini lebih suka yang aman, safety ya, pakai sarung semuanya. Oh, cincinnya ke bawah ya. Oke. Next. Ini udah jadi. Oke, ya jadi bisa pakai daun bawang atau ditambah lagi kencur biar menambah wangi dan cita rasa yang beda ya. Bisa saya pakai. Saya suka memakaikan, apalagi melepaskan. Ya, menggunakannya tidak, tapi memanfaatkannya. Lepaskan segala beban yang ada. Oh, pada bubar. Ini jamur ya? Ini jamur. Tambahin ya. Tambahin jamur. Agar supaya lebih padat. Ya, supaya lebih padat dan jamur juga ada gizinya juga ya, bagus juga. Ya, lalu kita siapkan juga ada bawang putihnya, ya kita cincang-cincang. Mengargan aja ya. Membuat saus, saya silakan membuat sausnya biasa. Bunda bantu bikin sausnya biar lebih cepet nih kerjanya ya. Ya, saya nanti bantu komentar aja ya. Saya di sini aja ya, Chef. Hei, ada saudara apa kabar? Oh ya, sambil menunggu saya juga mau kenalin nih ya. Ya tadi kan saya udah ngomong ada mitra binaan dari Solusi Bank Indonesia. Sebenarnya siapa sih orang di balik layar itu? Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Edi. Nah ini Pak Edi ya. Pak Edi mungkin boleh dikasih sambutan sepatah dua patah tentang dapur sambilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapur sambilan ini memang binaan program binaan kami. Tadinya kita nggak sebesar ini, tapi dengan bimbingan dari Chef Wilson, Chef Siska, Chef Novi, akhirnya kita bisa berkiprah di level kabupaten ya. Mudah-mudahan ke depan dapur sambilan bisa lebih maju lagi. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Pak Edi. Mungkin boleh dikenalin juga ada tim Bina di semua kan nih. Ada Pak Edi, lalu ada juga Ibu Nova, ya, ada Ibu Sawitri, ada Mas Fadli, terus ada Pak Rahmat, ada. Ini. Nah, ini ya, foto ya. Depan ibu tuh ada. Jadi itulah orang-orang yang membantu dapur sambilan sehingga menjadi besar seperti ini. Dan lagi kita punya ketua koperasi juga yang luar biasa kerjanya, ada Bu Erna. Ya, sini ada Bu Erna. Dan tentunya kita semua yang ada di sini bukan siapa-siapa tanpa adanya teman-teman dan tim dari dapur sambilan semua. Luar biasa. Karena sekali lagi kita prinsipnya adalah sapu lidi, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita kerja bersama-sama. Kita bekerja gotong royong untuk membersihkan dan untuk membangun lagi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, boleh kembali lagi. Tetap ya politik belakangnya. Sekarang kita membuat sausnya. Oke. Ini saya memanaskan margarin. Nah, kita panaskan ini. Bentar ya. Makasih ya Bu ya. Saya tumis adalah bawang putih. Bawang putih cuma makan saja. Oh, berarti tidak perlu dipotong-potong ya Bun ya? Geprek aja. Digeprek saja. Terus sampai harum. Sampai harum. Ya, jadi bawang putihnya digeprek aja karena bawang kan kalau nggak digeprek dia nggak keluar airnya, jadi nggak wangi ya. Jadi harus digeprek semua bawang. Nah, sudah kalau sudah wangi, mulai layu dan wangi, kita masukkan air. Air sedikit. Air kurang lebihnya 500 ml ya Bun ya. Ya. Punya banyak, ya bikinnya banyak. Pakai kecap manis. Pakai kecap manis. Kecap manis ya. Oke, kecap manisnya 100 ml kecap manis ya. Diaduk-aduk terus ya. Dan lagi masak ini jangan dibawa stres ya. Masak ini harus enjoy, harus happy. Jadi pas ngaduk-aduk kita mesti bisa bilang aduk-aduk biar happy ya. Jadi suami nanti atau anak semua makannya happy. Sekarang kita tambahkan saus tiram. Ya, saus
Boleh merek apapun ya. Nggak harus merek yang ini yang kuning. Ada merek yang merah juga boleh. Digungge, loh. Diputin. Ini dulu kita cicipi. Lepas baru untuk rasanya. Mau ditambahkan kita boleh, nggak usah apa-apa. Ya, mau ditambahin boleh. Kalau bisa seleranya nih mau lebih pedas ya kan, kasih lada. Pakai cabai rawit boleh? Boleh pakai cabai rawit, cabai rawit, boleh pakai merica. Kalau suka lebih asin, tambahin garam. Ya. Nanti kita menukarkan pakai larutan maizena. Maizena 2 sendok makan. Maizena atau tepung sagu boleh. Ya. Air dikit. Ya, jadi pilihannya kalau nggak maizena pakai sagu ya. Dan caranya maizena sama sagunya harus dilarutkan dulu. Jangan langsung dalam kondisi tepung dituang, jadi gumpul-gumpul ya. Ini kompon banyak juga apa aja. Bunda boleh sedikit goyangannya bun, aduk kayak bun. Nah, kalau buat bunda ya. Iya. Yang ini banyak. Ya, jadi masak itu semua harus happy ya, dalam suasana hati yang senang. Karena kalau lagi kesel nih sama siapa orang di rumah nih, kita masak cabenya bisa kita kasih sekilo ya kan, garamnya bisa kita kasih sekilo gitu kan. Iya, jadi harus dalam suasana hati yang menyenangkan. Pengalaman banget ya chefnya kayaknya ya. Pengalaman ya. Tapi terkadang saya kalau lagi jenuh lagi apa, saya masak jadi hatinya jadi lebih tenang. Iya, apalagi saya mau masak hati kamu. Wah, gitu pada Ya. Karena sekarang profesi yang paling enak lagi itu adalah memasak sebenarnya, saya bilang oke. Kenapa? Karena gampang merayu hati ibu-ibu semua. Betul. Bisa lihat ya, karena sini yang suka masak ibu-ibu kan. Betul. Jadi masih bisa masak. Ya. Nah, kayak Juna gitu kan. Keponya nggak sih, ibu ini keponya tingkat tinggi kalau udah soal masak memasak. Ini ada yang bisa bikin pantun nggak tentang makanan yang kita bikin? Nanti saya kasih burger 1. Waduh. Mereka dipotong. Ya. Ayo. Coba ada yang berani nggak bisa masuk pantun? Dikasih burger loh sama Chef Novi loh. Pantun. Ya, pantun. Misalnya gini. Jalan-jalan ke Kota Bogor. Cakep. Nah, ulang lebih keras dong. Ya. Cakep. Jalan-jalan ke Kota Bogor. Cakep. Lihat banyak bahan pangan. Cakep. Dibeli aja Bu ya buat masak. Tolongin chef ya. Aduh, ada yang bisa bikin pantun? Ya. Nanti gak apa-apa nanti. Sekarang silakan dilihat dulu di Google di handphone masing-masing, lihat aja pantun. Pantun soal memasak ada tuh. Chef Siska. Nah, saat ini sudah ada hasil dari stik tempe. Nah, tadi Bunda Siska juga sudah memberikan margarin tadi ya, Bunda ya. Ya, pakai margarin. Nah, ini berarti nggak pakai minyak ya, Chef ya? Nah, Oke. kenapa kita juga pilih hari ini pakai margarin? Ini juga sebagai mungkin ada yang belum tahu ya. Karena sifat dasar dari margarin atau butter itu gampang membuat kalau kita panas. Ya, jadi kalau ini udah panas banget wajannya, dia udah dan dia menguap. Jadi makanya di situ bisa dibilang kandungan oilnya akan hilang karena udah terbawa oleh uap. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kita kadang pakai butter atau pakai margarin. Ya. Ini tinggal masukkan. Pantun gimana pantun? Kalau nggak usah pantun deh. Gak apa-apa, masih kita tunggu kok. Ya. Soalnya lagi translate dulu kayaknya. Pikir-pikir. Ya kayak tadi saya juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Ibu nih tadi Bunda sudah memasukkan maizena ya Bunda ya. Kurang dikit. Masih lagi, tambah lagi Bunda. Pas ya. Oke, setelah meniti sebentar langsung bisa dimatikan ya, dan kita ademkan dulu. Bunda, kalau misalnya masaknya seperti ini, apakah matang sampai ke dalam? Matang sampai ke dalam ya. Makan dan lagi kan kenapa kita pakai ini tempe itu sebenarnya kita makan mentah pun udah bisa sebenarnya. Ya jadi ini pasti mateng. Ya. Biasanya kita kan
sugesti ibu-ibu di rumah, biasanya kalau pakai minyak yang sampai berendam, sampai banyak gitu, Baru matang. biasanya kayak gitu, bener ya Bu ya? Biasanya ibu-ibu pasti mikirnya gitu sama kayak saya. Ini sebenarnya ini bukan digoreng loh. Sebenarnya ini kita grill. Kita seperti stick kita ya. bakar ini sebenarnya ya. Ini kan wajan yang kita pakai ini adalah namanya grill pan. Ya, jadi dia ada garis-garisnya. Jadi kalau ibu mau lihat ada jepitan kan? Saya angkat dulu bentar ya Bu ya. Saya ambil ya. Jadi ini kita punya tekstur garis, ya. Aduh masih lembek, ya. Jadi ada tekstur garisnya itu grill pan. Ya, jadi kita bukan menggoreng dia, tapi kita membakar dia. Makanya nggak pakai minyak, ya. Oh kamu mau masak juga? Iya, belajar masak sekalian. Lumayan kan? Nah, Duh, gak sabar nih baunya aja wanginya. Seger banget wanginya. ya. Oh kan, ngeberantak. Tukang recok. Makanya saya takut di sini. Oke, kita tunggu lagi. Ya, nggak apa. Ada ikan hot ini. Anak yang baik ya, anak yang luar biasa juga nih. Budaya berkeringat langsung dilap pakai Bunda tisu. ini kalau dia udah berkeringat, tandanya dia adalah penuh dengan semangat dan antusias tinggi untuk Betul. memberikannya. Ya, jadi benar-benar dia semangat. Nah, dia gampang meleleh. Jadi dirayu dikit juga meleleh. Ya. Chef Novi ini ya jamur dimasukkan lagi ke kuah. Tambahan jamur. Jamur ini bisa menambah cita rasa juga nggak sih Chef? Bisa juga ya. Ibu ada yang mau nanya nggak Bu? Oh nanya aku kan dapat satu mangsa. Ya, Bu. Apa Bu? Nama dulu kenalan dulu. Nama dari mana? Dari siapa? Suami siapa? Ya kan rumah di mana? Itu kasih tahu dong Bu. Nika Ardila. Ya ampun Bu. Nika Ardila masa tuanya begini ya. Suruh nyanyi. Nika Chef, bukan Ika Chef. Nika dari Bogor. Citerap tahu nggak? Oh tahu. Oh tahu.
sawinya kita kukus dulu lalu kita haluskan ya. Nah ini bunda lagi. Nah jadi panaskan wajannya dulu Menggunakan margarin. lalu pakai margarin. Yes. Baru masukin si umbinya yang udah dikukus tadi. Jadi kalau menurut saya pribadi memasak itu adalah jangan menunggu istilahnya wajan itu panas sendiri, tapi kita harus memanaskan wajan ini supaya kita bisa masak ya. Kalau kita menunggu dia panas nggak bakal panas. Kenapa? Karena kompornya nggak dinyalain. Ya, saya. Bu, ada yang ngantuk nggak, Bu? Enggak. Soalnya nanti habis ini langsung nyicipin makanan, makanya nggak ngantuk. Oh ya, habis makan baru ngantuk ya. Ini ditambahkan apa? Susu apa? Oke, susu krim. Ini ya. Ini semuanya, Chef? Oh, jangan dulu. ya. Sedikit dulu ya. Ibu, pokoknya susunya jangan susu-susu yang manis-manis gitu ya, tapi kalau bisa full cream ya. Ya, jadi susunya sekitar 100 ml ya, kurang lebih 100 ml. 100 ml aja. Kan kalau sekotak itu kan 200 ml tuh, 250. Berarti setengah dari ini ya? Kurang lebih setengahnya aja ya. Kalau misalnya nggak punya gas ukur, wah kurang lebih aja ya. Nah, Kalau tadi- kurang ya kita tambahin, kalau Betul. lebih ya kita kurangin. Tadi Chef Asisnya sudah memasukkan garam sedikit, itu adalah bagusnya untuk penggurih ya? Ya, Ya. supaya ada rasa lah Ya. ya. Dikit lagi? Karena kehidupan ini kan nggak lengkap kalau nggak ada rasa asin. Iya, betul. Karena asin garamnya kita sudah mencoba. Kan nggak mungkin aja. Iya. Kan sudah berpengalaman, Chef. Iya betul. Itu udah ada, Bu? Nah, ini juga salah satu grill pan juga ya. Biasa digunakan untuk main pingpong. Ya. Kalau nggak. Chef, tanya lagi dong, udah ada yang bisa bantu belum? Ya betul. Angkat tangan. Dikasih hadiah nih sama Chef Novi loh. Yuk. Ini kita kombinasi, saya tambahin pakai wortel sama jagung. Sebetulnya ini untuk menyiasati aja, anak-anak kan nggak mau makan sayur. Ya. Kalau Jadi nggak mau kelihatan lagi, ya kotak-kotak. Tapi sebenarnya kita juga jangan bohongin dia dengan pura-pura bilang ini nggak ada sayurnya. Biarin mereka lihat ada tekstur sayurnya nggak apa-apa. Biar mereka belajar. Dan mulai sehari satu gigitan aja. Setahun dan 360 gigi. nah, intinya gini Bu. Hebat ya. Kalau anak-anak nggak suka ya Sayuran. misalnya sayuran ya untuk yang baik, kalau dia nggak suka untuk yang baik, jangan kita turutin. Tapi kita harus berikan edukasi atau kita beri ajarkan. Yang paling penting adalah kita membiasakan. Ya tadi benar. Dari satu gigitan kita biasakan tiap hari. Lama-lama dia akan terbiasa dan menganggap wortel itu atau sayur menjadi sahabat makanan mereka. Ya akhirnya mereka juga mau makan ya. Tapi kalau kita udah nggak membiasakan, anak-anak juga pasti tidak terbiasa ya. Betul gitu. Yang gampang ya Bu, biasanya yang susah mereka tuh sawi. Yang Ya, dulu sama saya juga nggak mau makan sayur, tapi dikasih film Popeye tiap hari. Mau kuat nggak? Kayak Popeye, makan bayam. Lalu saya ambil bayamnya di kaleng. Dan langsung saya buat. Dan langsung saya bingung, saya merasa dibohongin. Chef, aku mau tanya deh, untuk kan tadi Chef bilang serat yang kayak seperti apa tadi yang banyak seratnya? biasanya anak-anak yang sawi. Sawi. Nah, kayak ke brokoli kan katanya untuk anak balita bagus ya. Nah, apakah dari brokoli itu seratnya banyak nggak sih, Chef? Iya, brokoli bagus karena warnanya hijau itu kan banyak manfaat biasanya yang berwarna hijau ya. Ya, ada zat besinya. Ya, cuman memang mereka suka nggak mau. Saya juga kadang-kadang kalau kita rebus sedikit empuk. Biasanya kan mereka kendalanya karena dikit susah, makanya nggak mau. Tadi saya punya pengalaman yang bisa dibagikan. Kalau misalnya kayak brokoli, anak-anak nggak bisa makan ya. Biasanya kita cacah kecil-kecil. Kayak gini. Ya misalnya dia doyan makan apa nih? Misalnya dia doyan makan ayam, ya kan? Kita bikin ayam ya, kita campurin ada sayurannya. Ya lama-lama mereka akan terbiasa lidahnya bahwa mengenal oh ada rasa sayur. Oke. Krim ini sifatnya untuk memperkaya rasa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Otomatis lebih gurih. Ini biar kayak yang di restoran-restoran, biar kayak di hotel-hotel. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya jadi banyak sekali alternatif yang kita tidak menggunakan MSG tapi tetap gurih. Ya salah satunya kalau misalnya masakan bisa garam dengan gula pasir itu juga bisa jadi gurih. Ya dengan perbandingan yang tepat. Ya lalu salah satunya juga ada santan. Santan juga
juga bisa bikin gurih, krim juga bisa bikin gurih. Nah, jadi banyak sekali alternatifnya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya kecap manis pun itu bisa bikin gurih. Iya, kecap manis bisa bikin gurih juga ya. Tambahin garam. Jadi jangan perlu kita tahu nggak ada MSG nih, nggak ada micinnya, bingung nih, pasti masakan nggak enak, ya kan? Jangan. Ya, jadi caranya misalnya kita nggak bisa masak nih, mau nyanyi ke suami ya, apa makan deh masakan aku. Awas bilang nggak enak ya, malah nggak dapet jatah, pasti dia bilang enak. Ya, enak mah, enak mah. Ibu panik kalau bukan gak ada MSG, ibu panik bu. Kalau nggak ada duit, ibu panik. Iya nggak bisa belanja. Ya, nah zaman sekarang tukang sayur bisa diutangin. Oke, jadi inilah memasak. Ya, saya cukup bangga dengan seni memasak ya. Karena apa? Seni memasak inilah yang tidak pernah bisa digantikan dengan kemajuan zaman. Ya, jadi kalau kita kerja misalnya kantoran ya, contoh informasi yang baru saya dapat kayak Google, kayak Apple gitu kan, itu sekarang menerima karyawan tidak lagi melihat ijazah yang harus S1. Why? Ya, karena mereka melihat orang yang bisa melakukan apa, yang kreatif seperti apa. Memiliki skill kali ya. Misalnya mereka butuhnya ilustrator atau desain grafis, yang mereka cari adalah orang yang bisa mendesain, bukan orang yang S1. Ya, jadi itu lama-lama tergantikan. Dan sekarang lagi era digital. Ya, banyak sekali platform sekarang pakai digital. Jadi hanya dalam satu genggaman handphone kita bisa melakukan apapun. Ya, bisa pembayaran listrik, isi pulsa, semua hanya dalam satu handphone. Tapi memasak tidak pernah bisa digantikan dengan digital, betul ya? Iya, tepuk tangan dong. Makanya jangan malas masak. Jadi banggalah kita bisa masak, apalagi menggunakan bahan-bahan dari hasil Indonesia. Wah, ada bunda. Ya, ini udah jadi nih. Wih, mantap. Ya. Oke, siap-siap yang mau nyicip nanti harus tertib ya. Makanannya banyak. Pokoknya ada 1000 untuk 1000 orang. Semua kebagian. Kalau nggak kebagian berarti ada 1001 orang yang ke 1001 ya. Oke, karena kita siapin 1000. Ya. Yakin 1000. Kalau kurang gimana? Berarti orang yang 1001. Kan saya udah bilang tadi. Kok kamu ulangin lagi? Hah? Kalau kurang tanggung jawab ya. Itu berarti orang yang ke 1001. Di sini cuma ada 800, gimana dong? Siapa bilang nih? Coba hitung, ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5 tuh 1000. 1000 yakin? Kita nanti belajar berhitung ya. Ya. Kamu kok pakai jas warna merah? Karena saya cinta Indonesia. Oh, yakin? Yakin. Sama seperti kamu juga warnanya merah putih, sama kayak aku. Saya merah putih. Iya, merah putih. Kamu merah. Malu sendiri. Ya. Aku kan malu-malu mau. Iya, malu-malu kucing ya. Bu, siapa yang mau nyicipin, Bu? Ya, chef, tenang aja, nggak ada yang mau nyicipin. Bu, ada yang mau nggak? Mau apa enggak? Enggak mau apa mau? Oh, tetap. Kalau ditanya sih gitu, langsung. Iya, waktu cicip. Udah kayak di pasar lagi dapat diskon. Oke. Oh, kamu jadi masak sekarang ya? Ya, saya nanti berubah dari MC menjadi pemasak. Tenang, honor sih nggak nambah. Enggak, kasihan ya. Iya. Tetap aja honor sih nggak Tapi nambah. nggak apa-apa. Selain dari itu, kita juga bisa belajar masak, itu pasti. Kita jadi tahu bumbu-bumbu, kita jadi tahu bahan-bahan. Kita juga bisa membagikan orang di rumah. Oh, Iya kan? bagian apa nggak? Hah? Wah banget. Apalagi bagian yang lain. Oke. Jadi panitia kalau sekarang butuh MC bisa hubungin saya ya. Dia udah masak sekarang. Kalau butuh atas saya. Kita berubah ya. Ya, saya MC ya. Kita barter aja lah kalau begitu. Soalnya kalau misalnya soal untuk masak pasti yang jago chef lah ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Jadi chef sebenarnya jagonya apa sih? Saya jago apa aja di masak. Jago untuk merayu ibu-ibu. Kasih Ibu. dong, rayu dong ibu-ibu yang ada di depan dong, rayu. Tadi kan pantun, sekarang rayu. Nah, Kalau chef bisa aku kasih stik tempe. kan masakan gue. Iya ya lupa ya. Coba rayu ibu yang ada di depan. Ibu pasti dulunya pernah sekolah ya?
Tahu. Kok tahu? Yang kita mulai Kok tahu? Ibu, kok taunya genit banget, kok tahu? Ibu pasti dulunya pernah sekolah ya? Kok tahu? Karena ibu selalu mempelajari hati saya. Bagus. Ya, ada lagi. Ibu nggak merasa gerah atau capek? Kok tahu? Karena ibu lari-larian di otak saya nih. Mbak yang di belakang maaf ya. Kok Kafif kalau punya laki begini pasti akan tekanan batin ya. Mereka dia senang kok, dia happy. Dia happy kalau punya suami yang seberingas begini ya. Bu, hari ini kita bukan belajar masak ya, Bu. Belajar pagi itu memang kayu. Ya. Aduh, saya harus jaim ini. Ya, ada Pak Edi di sini. Nanti kamu nggak dibina lagi loh Pak Edi. Benar. Aduh, gawat ini. Tapi yang ubi itu Gimana sih? Salah. tahu. Bukan dia makan. Ya. Oke. Jatuh. Oke, ini hampir jadi ya. Hampir jadi. Ini ketahuan matangnya udah. Oke. Ini udah mati belum nih? Belum, ke atas Belum. Iya, ketahuan ya nggak pernah masak nih. Oke. Nah, selain kita memasak, ini adalah seni yang paling susah juga dalam tingkat kuliner ya, plating. Ya, karena tadi yang kata Bunda bilang enak dilihat penyajiannya, jadi menggugah selera. Ya, kalau misalnya penyajian tampilannya udah seberaut, orang mau makan juga nggak enak. Juga malas liatnya. Ya. Nafsu dan juga lagi- nggak ada. Dan lagi kalau kita jualan, harganya beda. Udah tinggal kata letak doang. Iya betul. Sama kayak gini, beli mineral water 10.000, air putih gratis, ya. Air itu tidak ada isi betul dia. Ini tahu aja ibu-ibu cepet banget kalau sama-sama. Betul ya Bu ya? Es teh manis 4.000, ice sweet tea 15.000. Kasih ibu ininya apa? Yang 4.000-an. Es teh manis. Oke, udah jadi? Belum. Ya, jadi kita makanya harus belajar juga dalam seni menampilkan ya, atau plastik ya. Chef, ini kalau misalnya ada yang pecah-pecah gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ya, karena di dunia ini gak ada yang sempurna sayang. Betul. Hati kumpul aja gampang rapuh kalau melihat kamu dengan laki-laki lain. Ini chefnya bener ya gombal banget ya. Selain bisa masak, gombal banget nih. Saya sampai skip kalau dia gombalin saya. Enggak, saya mau nanya sama kamu. Yes. Menurut kamu di dunia ini hal apa yang paling panas? Paling panas kompor nih api. Salah. Apa dong? Yang paling panas saat saya melihat kamu jalan dengan laki-laki lain. Panas lagi saya. Oh, saya perlu jawab apa? Saya langsung skip kalau udah digombalin sama dia. Saya masak juga nih chef lama-lama. Aduh, ya. Karena panasnya matahari buat kita bisa adem kalau kita sama orang yang kita sayang. Kalau cowok ya, kalau cowok itu berani banget gombal, pinter banget gombalnya. Kalau cewek boro-boro bisa gombal ya bu ya. Mau kan digombalin? Tapi kalau lo suka. Emang kodratnya wanita gitu, senang kalau digombalin. Ibu suka kan digombalin sama papa? Oh berarti papa nggak romantis. Udah bu cari lain aja. Ini sepertinya sudah matang, sudah mau gosong. Tuh kan kamu menghancurkan semua masakan saya. Jadi hancur dong. Tidak, itu memang sudah seperti itu. Ini bagus loh. Itu Ya, memang sudah seperti itu. ini buat Chef, bagus. chef. Coba tolong kayak gini. Kamu menghancurkan. Yes, yang penting usaha ya. Yang penting kita yang tadi nggak bisa jadi bisa. Justru dari salah itu biasanya bisa lebih nyaman. Tepuk tangan dong, terima kasih Chef Novi yang cantik. Oh, jangan kayak gitu dong, kayak gitu. Ini sengaja ngalahin biar saya bisa ngajarin. Ya. Pegang dong. Ya. Oh, udah mau diusin. Aja. Udah bagus-bagus sini. Enak. Oke, ini berapa lama lagi saya Novi? Sudah jadi. Udah selesai, tepuk tangan yang meriah. Selesai. Jadi Bunda mungkin ada kata-kata terakhir. Jangan kata-kata terakhir dong ah. Mau masak, kamu mah negatif tinggi. Ah, nggak ada pelat kata-kata terakhir Bunda. Chef Rizka ada mau pemberian kata-kata di ujung akhir acara. Ujung akhir acara loh, Bo. Tes, nggak ada suaranya. Cek. Bunda deketin Bunda mic-nya ke bibir Bunda. Cek ya. Nomor 3 ya, cek. Harapan saya pada ibu-ibu, bapak, mas-mas semuanya,
Belum, tunggu. Sabar. Sausnya belum, sausnya. Ya, siap. Yang boleh dicipin yang seperti ini, saus tempe dan juga puding. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Jangan. Gini. Oh iya, yuk. Saya Gini, sebelum dibagi kita mau foto bersama dulu. Ya, sama oke. peserta yang udah ada Oke. ya. Ibu saya mau bilang terima kasih juga ya Bu ya. Yes. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi. Urusan bagi-bagi bukan urusan saya paling gak jago. Oke. Tapi sebelum makan kita foto dulu kali ya. Ya, ayo Karena kita kita lihat. udah makan bubar. Fotonya di Ya, mana sini di sini aja ya. Di depan Ya. stage jadi kelihatan hasil masakannya. Ya. Mau sausnya saya? Mau? Iya, jadi sausnya ini menggunakan jamur. Dia mau masak di sini. Bukan main. Terharu saya. Yang nonton ya pertanyaan banyak. Dan satu hal yang saya senang Oh, pakai saus Ibu, saus jamur. ambil sedikit-sedikit sampai semua. Luar biasa ya. Hebat semua. Dan popcorn hebat. Sukses buat semuanya. Terima kasih Ibu. Harus 3 hal apa aja pun. Bahan sudah didapat, mudah membuatnya dan dengan penampilan yang memudahkan. Taruh pada tempat. See you, bye-bye.